Hai, hobi nonton kembali di sini. Hari ini, saya akan menjelaskan episode kelima dan keenam dari drama survival Korea Selatan, Squid Game, yang disebut Affairworld dan Ganbu. Di episode sebelumnya, tim Gi-hun hampir kalah dalam permainan tarik tambang, jadi Sang-woo memikirkan rencana di menit terakhir. Dia meminta semua orang untuk melonggarkan pegangan mereka pada tali selama beberapa detik sehingga lawan mereka akan jatuh. Saat mereka melakukannya, Gi-hun yang berada di depan hampir jatuh dari jembatan. Tapi rencananya berhasil, dan lawan mereka tersandung dan jatuh, kehilangan pegangan mereka di tali. Tim menggunakan kesempatan ini untuk menarik tali lebih keras dari sebelumnya dan akhirnya memenangkan permainan. Mereka berbaring di lantai karena kelelahan, merasakan aliran adrenalin di tubuh mereka. Saat kembali ke kamar mereka, gadis yang direkrut Sae-byok, Ji Yeong, mengejek anggota tim yang kebetulan adalah seorang pendeta. Mereka kembali ke kamar untuk melihat tim Deoksu berbicara satu sama lain. Minyeo menatap pria itu, dengan halus mengatakan kepadanya bahwa dia tidak membutuhkannya lagi. Kelompok itu kemudian duduk bersama sambil berbicara. Minyeo mencoba memikat semua orang supaya mereka akan mendukungnya. Dia juga meremehkan Ali karena menjadi orang asing dan meminta untuk melihat paspornya. Saat mereka berbicara, diumumkan bahwa lampu akan mati dalam beberapa menit. Mereka tahu mungkin peserta akan saling membunuh di malam hari, jadi kelompok itu berencana membuat barikade dan tetap bangun berpasangan untuk berjaga-jaga. Saat mereka mencoba membangun zona aman menggunakan ranjang susun, Deoksu mendekati Gi-hun dan mengejeknya karena berpikir ranjang dapat menghentikan mereka dari pembunuhan. Gi-hun, di sisi lain, memperingatkan dia tentang anggota timnya sendiri. Dia berpikir karena Deoksu sering memerintahkan mereka, dia mungkin menjadi target pertama mereka. Kata-katanya masuk ke kepala Deoksu, jadi dia memberitahu timnya bahwa mereka tidak akan membunuh malam ini. Ilnam menawarkan untuk menjadi yang pertama menjaga, mengatakan bahwa orang tua tidak perlu tidur. Tapi dia malah disuruh tutup mulut oleh anggota baru karena mereka tidak bisa mengandalkan orang tua sebagai penjaga. Segera lampu padam dan Sang-woo serta Ali tetap bangun untuk menjaga yang lain. Ali berterima kasih kepada Sang-woo karena telah menyelamatkan nyawanya hari ini dan memberinya jagung yang telah dia simpan untuknya. Sang-woo membaginya menjadi dua dan keduanya menikmati jagung bersama sambil berbicara. Dia meminta Ali untuk memanggilnya Hyung, yang berarti kakak laki-laki dalam bahasa Korea. Mereka berbagi cerita tentang bagaimana mereka berakhir di sini. Setelah beberapa saat, Sang-woo membangunkan Gi-hun untuk bergantian. Deoksu juga sepertinya tidak bisa tidur karena takut akan dibunuh. Sementara itu, polisi Junho dibawa ke ruangan di mana beberapa staf diam-diam mengambil organ pemain yang mati. Dia mengetahui bahwa pria yang dia bunuh di kapal juga terlibat dalam program rahasia. Dokter di sana juga melakukan prosedur. Dia bertengkar dengan staf karena lambat. Kembali ke kamar, Ilnam bergabung dengan Gi-hun untuk berjaga-jaga. Gi-hun mengatakan kepadanya bagaimana dia tidak dibayar selama 10 tahun bekerja karena perusahaan mobil tempat dia bekerja sedang merugi. Ilnam bersimpati padanya dan mulai menangis tiba-tiba. Gi-hun mencoba menenangkannya dan menyadari bahwa lelaki tua itu demam. Dia membuatnya berbaring tetapi tidak memiliki air untuk membantu mengurangi demamnya. Sae-byok memberikannya air dan keduanya menidurkan Ilnam. Sekarang giliran mereka untuk berjaga-jaga. Sementara itu, dokter selesai mengambil organ dan menyerahkannya kepada Junho dan anggota staf lain yang seharusnya menyelam di bawah air dan memberikannya kepada pembeli di laut. Setelah mereka pergi, dia bertanya kepada yang lain tentang pertandingan besok. Tapi ternyata bahkan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Dokter panik, mengatakan bahwa dia akan dibunuh jika mereka tidak memberitahunya. Dia menyandera salah satu dari mereka dan meminta staf lain untuk mencari tahu tentang permainan itu. Mereka terlibat perkelahian yang menyebabkan dokter lari ke lorong. Tapi dia tersesat di labirin dan tidak tahu bagaimana cara kembali. Seorang anggota staf mengikutinya ke taman bermain tempat permainan sarang lebah dimainkan. Dia meminta dokter untuk tenang karena jika mereka tertangkap mereka semua akan dibunuh. Dokter meminta dia untuk menunjukkan wajahnya supaya dia bisa mempercayainya. Keduanya berbicara ketika tiba-tiba, pengawas fasilitas menembak anggota staf.
Dia kemudian mengatakan bahwa dia tidak peduli apa yang dilakukan staf dengan mayat, tetapi mereka tidak diizinkan untuk memberitahu para pemain tentang permainan tersebut. Itu merusak esensi utama fasilitas, yaitu kesetaraan. Dia kemudian membunuh pria itu sementara staf lainnya menembak mati dokter itu. Pada saat yang sama, Junho dan seorang anggota staf turun melalui pintu darurat yang diklaim pria itu untuk para VIP. Junho samar-samar bertanya kepadanya tentang VIP, tetapi pria itu mengungkapkan tidak ada yang tahu siapa mereka. Dia menjadi curiga pada Junho karena banyak bertanya dan memintanya untuk membuka topengnya. Pria itu mengetahui Junho adalah orang yang berbeda, tapi sebelum dia bisa bereaksi, Junho mengarahkan pistolnya ke arahnya. Dia bertanya tentang saudaranya, tetapi pria itu tidak tahu apa-apa tentang dia. Tapi dia memberitahunya tentang file informasi pemain di ruang pengawas mereka di mana dia dapat menemukan informasi saudaranya. Sebuah tangga rahasia yang membawanya ke kamar pengawas terletak di dekatnya. Junho menembak mati pria itu dan memasuki ruangan pengawas. Setelah dia pergi, pengawas dan staf turun untuk melihat pria yang dibunuh oleh Junho. Pengawas menggali peluru keluar dari kepalanya dan menyadari itu milik seorang polisi. Staf diperintahkan untuk menemukan pria itu sesegera mungkin. Alarm mulai berbunyi, membangunkan para pemain. Mereka dengan cepat dibuat berbaris di tengah oleh staf. Ilnam menolak untuk bangun dan ternyata dia telah buang air kecil sendiri di malam hari. Sementara itu, Junho berada di ruang pengawas, di mana dia menemukan arsip setiap orang yang pernah berpartisipasi dalam permainan. Sekarang dia mengetahui bahwa permainan telah dimainkan selama bertahun-tahun. Para pemain kemudian dibuat berbaris di tengah ruangan. Gi-hun membantu Ilnam dengan mengikatkan jaketnya di pinggangnya, agar dia tidak malu. Setelah itu, para pemain kemudian dibawa keluar melalui aula, di mana semua orang jadi takut melihat mayat dokter dan staf yang membantunya digantung di atas atap. Pengumuman dibuat mengatakan bahwa ini akan terjadi pada siapa saja yang melanggar aturan untuk keuntungan mereka sendiri. Sementara itu, Junho masih berada di kantor pengawas, memotret dokumen-dokumen yang menurutnya penting. Dia sedang mencari file saudaranya ketika dia mendengar telepon berdering di luar. Pengawas masuk ke ruangan dan mengangkatnya. Dia berbicara dengan seorang pria asing dalam bahasa Inggris, tentang gangguan kecil yang terjadi antara staf dan meyakinkan semuanya akan baik-baik saja ketika para VIP tiba. Setelah pengawas pergi, Junho mengangkat telepon dan mencoba menghubungi nomor itu kembali tetapi tidak berhasil. Sementara itu, para pemain dibawa ke ruang putih kosong di mana mereka harus berpisah menjadi dua kelompok. Tim Gi-hun juga harus berpisah. Mereka saling memandang dalam kebingungan, mengetahui bahwa mereka harus melawan satu sama lain sekarang. Minyeo mencoba berbicara manis dengan Gi-hun untuk bekerja sama dengannya. Ketika dia tidak menjawab, dia berjalan ke Sangwo, yang juga menolak tawarannya. Sangwo meminta Ali untuk menjadi rekan satu timnya, dan keduanya melihat Gi-hun apakah dia keberatan. Gi-hun meminta mereka untuk maju dan mulai mencari rekan setimnya sendiri. Ilnam berjalan ke arahnya, tapi Gi-hun tahu dia tidak bisa menang dengan orang tua sebagai rekannya jadi dia meminta maaf padanya. Ilnam hanya memberinya jaket mengatakan bahwa orang lain mungkin memandang rendah dia jika dia tidak memilikinya. Gi-hun merasa tidak enak pada pria itu tetapi tetap pergi mencari anggota. Sae-byok dan Ji Yeong juga bergandengan tangan. Seorang pria meminta Gi-hun untuk menjadi rekan satu timnya. Dia mengungkapkan bahwa karena dokter sudah mati, ia meninggalkan jumlah pemain yang ganjil. Jadi, orang yang tidak memiliki pasangan mungkin akan terbunuh. Gi-hun melihat Ilnam duduk sendirian di sudut dan merasa tidak enak karena meninggalkannya, jadi dia meminta lelaki tua itu untuk menjadi pasangannya. Pada akhirnya, satu-satunya orang yang tidak memiliki pasangan adalah Minyeo. Dia membuat keributan tentang mereka yang tidak bisa menang tanpa dia. Saat para pemain berjalan untuk memainkan permainan, dia dibawa pergi oleh para penjaga. Para pemain kemudian dibawa ke lingkungan tiruan dengan beberapa rumah dan jalan. Ilnam dan Gi-hun berbicara tentang gang-gang yang tampak seperti rumah masa kecil mereka, sementara Ali dan Sangwo berjanji satu sama lain bahwa mereka akan memenangkan uang bersama untuk keluarga mereka. Namun, semua rencana mereka gagal ketika diumumkan bahwa pasangan akan saling melawan. Mereka masing-masing diberi 10 kelereng dan disuruh memainkan permainan apapun yang mereka inginkan.
Sebagian besar dari mereka memilih permainan di mana mereka harus melempar kelereng ke dalam lubang atau permainan di mana seseorang menebak berapa banyak kelereng yang dimiliki orang lain. Mereka diberi waktu 30 menit untuk menyelesaikan permainan. Gi-hun terkejut, tapi Il-nam tampaknya melihat kelereng dengan terpesona. Dia benar-benar lupa untuk apa dia ada di sini. Saat permainan dimulai, semua orang mulai bermain, tetapi Il-nam berkeliling blok mencari rumahnya. Gi-hun mencoba menghentikannya, tapi dia tidak mau bermain dengan mengatakan bahwa itu kekanak-kanakan. Akhirnya Gi-hun mendorong lelaki tua itu ke dinding dengan frustrasi, mengetahui bahwa keduanya akan mati jika mereka tidak bermain. Il-nam gemetar ketakutan dan menerima untuk bermain dengannya. Pada saat yang sama, Ali dan Sang-woo yang memperlakukan satu sama lain seperti saudara, harus saling melawan sekarang. Ali tidak ingin bermain game, tapi Sang-woo bersikeras bahwa mereka melakukannya atau keduanya akan kalah. Ali bahkan tidak tahu cara memainkannya, jadi Sang-woo mengajarinya. Salah satu dari mereka harus menyembunyikan sejumlah kelereng dalam kepalan tangan. Yang lain akan menebak apakah jumlah kelereng di tangan mereka ganjil atau genap. Jika tebakannya benar, semua kelereng yang dipegang orang tersebut akan jatuh ke tangan orang yang menebak dengan benar. Keduanya mulai bermain dan Ali membuat tebakan yang benar pada awalnya, mengambil 2 kelereng Sang-woo. Akhirnya, Ali memenangkan semua kelereng Sang-woo kecuali 1. Ketika orang-orang mulai sekarat, Sang-woo mengklaim bahwa dia memiliki cara agar mereka berdua bisa menang. Ali yang polos tidak ingin menjadi alasan kematian Sang-woo mendengarkan rencananya. Sang-woo mengklaim bahwa di akhir permainan, orang tidak akan menyetujui pemenang karena mereka akan melanggar aturan. Staf kemudian hanya memiliki satu cara untuk melanjutkan, yaitu membuat satu tim melawan yang lain. Jadi mereka membuat kesepakatan untuk berkeliling zona bermain, mencari pemain yang lebih tua sehingga mereka bisa melawan mereka pada akhirnya. Ali masih tidak mengerti rencana Sang-woo, tetapi setuju untuk melakukan apapun yang dia inginkan karena dia mempercayainya. Sang-woo juga membuatnya memakai tas kelereng di lehernya sehingga tidak ada yang bisa merebutnya. Sementara itu, Ji-yeong dan Sae-byok duduk bersama tidak tahu harus berbuat apa. Sae-byok, yang berasal dari Korea Utara tidak tahu permainan kelereng, jadi Ji-yeong menawarkan untuk mengajarinya. Tetapi kedua gadis itu tidak ingin bermain selama 30 menit, jadi mereka memutuskan untuk berbicara hampir sepanjang waktu dan mempertaruhkan semua kelereng mereka pada satu permainan. Pada akhirnya, Sae-byok yang biasanya tidak suka berbicara banyak, mengungkapkan bahwa ayahnya meninggal saat mencoba melintasi perbatasan dan ibunya ditangkap oleh polisi China dan dikirim kembali ke Korea Utara. Dia ingin membeli rumah dan membawa ibunya kembali setelah dia memenangkan uang. Ji-yeong tertawa, mengatakan bahwa dia bisa melakukan lebih dari itu dengan uang itu. Sae-byok dengan polos mengklaim dia ingin mengunjungi Pulau Jeju. Ji-yeong juga menawarkan untuk pergi bersama. Mereka menyadari bahwa itu tidak mungkin terjadi karena salah satu dari mereka akan mati hari ini. Ji-yeong kemudian mengungkapkan bahwa dia membunuh ayahnya yang kejam dan masuk penjara. Dia tidak memiliki motif untuk hidup bahkan jika dia memenangkan uang. Sementara itu, Il-nam dan Gi-hun memulai permainan dan Il-nam memenangkan 5 kelereng Gi-hun hanya dalam ronde pertama. Saat mereka melanjutkan, Gi-hun hanya memiliki 1 kelereng. Dia dengan gugup menebak ganjil jumlah kelereng yang ada di dalam kepalan tangan Il-nam, hanya untuk mengetahui bahwa Gi-hun bahkan kalah dalam permainan. Namun, Il-nam lupa apa yang diprediksi Gi-hun sehingga dia bisa mengubah jawabannya. Mulai ronde itu, Gi-hun menggunakan demensia Il-nam untuk memenangkan setiap ronde. Akhirnya, Il-nam hanya memiliki 1 kelereng yang tersisa, tetapi dia mulai mencari rumahnya lagi daripada bermain. Demikian pula, Deoksu juga memenangkan pertandingan melawan salah satu anak buahnya, ketika kelerengnya secara tidak sengaja menjatuhkan Deoksu ke dalam lubang. Ji-yeong dan Sae-byok memutuskan untuk melempar 1 kelereng ke dinding dan siapa yang melempar paling dekat akan menang. Sae-byok mulai dulu dan melakukannya dengan cukup baik. Tapi saat giliran Ji-yeong, dia menjatuhkan kelereng ke tanah dengan malas membuat Sae-byok menang. Sae-byok memojokkannya dan memintanya untuk main lagi karena itu tidak adil. Namun, Ji-yeong mengklaim bahwa dia tidak memiliki apa-apa untuk hidup, tidak seperti dia. Mereka mengucapkan selamat tinggal terakhir mereka sebelum seorang anggota staf menembak mati Ji-yeong.
Ali di sisi lain, pergi mencari Sangwo karena hanya beberapa menit pertandingan tersisa. Tetapi ketika dia memeriksa tas kelerengnya, dia menyadari bahwa teman seperti saudaranya telah mengkhianatinya. Sangwo telah menukar kelereng Ali dengan kerikil. Ali meneteskan satu air mata terakhir masih tidak percaya, sebelum seorang penjaga menembaknya mati. Sekarang hanya Ilnam dan Gi-hun yang tersisa. Mereka harus memainkan satu pertandingan terakhir agar Gi-hun menang. Tapi Ilnam menyarankan agar mereka bertaruh semua kelereng mereka pada satu putaran terakhir. Gi-hun sangat marah mengklaim bahwa ini tidak adil. Yang mengejutkan Gi-hun, Ilnam mengungkapkan bahwa dia tahu Gi-hun telah menipunya. Orang tua itu berpura-pura menderita demensia untuk membuat Gi-hun menang. Akhirnya, Ilnam dengan senang hati menyerahkan kelereng terakhirnya kepada Gi-hun dan berterima kasih padanya karena telah bermain dengannya. Gi-hun memeluk temannya untuk terakhir kalinya dan berjalan keluar rumah sambil menangis. Episode berakhir saat suara tembakan mengejutkannya, menunjukkan bahwa Ilnam telah terbunuh. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi dan tinggalkan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.